Halo semua, nama aku Winar Bagas. Siap, di video kali ini aku mau mencoba monitor kamera. 2 minggu ke belakang aku dikirimin monitor dari Simbol Memory Eye. Ini nggak sekedar monitor kamera biasa, tapi dia juga bisa record. Jadi monitor plus external recorder dalam satu alat. Sebenarnya kalau kalian beli monitor ini, kalian akan dapat satu buah monitornya. Ini pasti. Terus ada juga hot summon ini. Hot summon. Terus kalian juga dapat HDMI to HDMI dan ada memory card. Untuk monitor kamera itu sebenarnya fiturnya itu sama ya, hampir sama, dari mulai ada focus picking, zebra, false color, terus ada ya marker-marker kayak gitu. Sebenarnya itu template ya, fitur-fiturnya ya itu aja dari sebuah monitor kamera ya. Nah, yang jadi beda dari monitor ini, dia itu bisa ngerekam gitu. Bisa ngerekam dengan berbagai macam resolusi. Bisa sampai 4K 30 fps juga di sini, kan keren ya. Nah, itu yang membedakan atau selling pointnya dari sebuah monitor ini. Untuk menyalakan monitor ini kalian butuh baterai ya. Kalian butuh baterai NP 750 atau F770. Atau kalian juga bisa memakai ini nih, adapter juga bisa nyalain monitor ini di sini karena ada DCI-nya. Adapter juga murah sih, paling 50.000 atau berapa gitu kan. Ya wis, aku langsung bandingin hasil perekaman dari Simbol Memory Eye ini versus yang dari kamera langsung. Oke, ini setupnya kayak gini. Ini aku pakai lensa Sigma 16 mm, Sony A6000 dan Simbol ya. Kita coba langsung settingnya kayak gini nih. Kita cek dulu settingnya. Nah, yang paling menyebalkan di Sony A6000 itu nggak bisa ngatur outputnya berapa. Nah, mana DMI? Nah, ini. Outputnya itu cuma ada di 1080p atau 1080i. Ini aja gitu. Jadi nggak bisa diatur gitu 30 fps atau 60 fps atau berapa gitu. Terus ada kontrol HDMI, HDMI info display. Ini kita clean ya, biar bisa ngerekamnya clean. Oke, kita langsung ke di sebelah sini. Nah, posisinya kayak gini. Cakep banget itu, kalau dicek tuh cakep banget sebenarnya tuh. Tuh kan. Kita langsung merekam. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera Sony A6000 dan perekaman dari Simbol Memory Eye. Ini aku side by side ya. Hasilnya seperti ini. Apakah beda? Menurutku nggak terlalu jauh beda. Aku udah cek juga, hasilnya hampir mirip, dan ini cocok banget buat kalian yang perlu backup file ya. Yang kalian tuh perlu banget punya dua penyimpanan sekaligus. Ya bisa aja kalau misalkan kamera kalian high end, kalian punya dua storage langsung, dua memory card. Nah, ini kan ada external recorder juga, kalian bisa sekaligus rekam gitu. Hasilnya seperti ini. Kita coba buka bitrate-nya kayak gimana di laptop. Yuk. Oke, sekarang kita lihat footage yang dari Simbol dan footage yang dari Sony. Oke, kita cek dua-duanya ya. Nah, footage yang dari Sony ini dia itu 487 MB gedenya ya. Dan yang dari Simbol dia 247. Jadi secara size Simbol ini setengahnya dari yang Sony. Jadi lebih kompres yang Simbol. Untuk detailnya bitrate-nya ini
di Simbol 25 MB, kalau di Sony itu hampir 50 MB. Frame rate-nya dia di 59,96 dan kalau di Sony 5994. Ya hampir sama ya. Audionya juga bitrate yang di Sony lebih besar, yang di Simbol lebih kecil. Itu sih kalau secara size Simbol menurutku compressed banget, cocok buat kalian yang nggak pengen size gede. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari Simbol Memory ini. Sebenarnya dia tuh cocok untuk siapa sih? Aku kepikiran cuma dua aja sih sebenarnya. Yang pertama, profesional videographer, karena dia pasti butuh monitor. Dia juga kadang butuh file backup. Nah, itu yang paling penting ya. Terus yang kedua, konten kreator. Kadang konten kreator itu suka rekaman sendiri. Jadi, ya siapa tahu butuh monitor gitu kan. Terus monitor ini juga bisa jadi alat perekaman utama karena monitornya itu no limit record. Jadi selama selama baterainya masih mencukupi, selama memorinya masih mencukupi, yaitu kalian bisa banget para konten kreator ngerekam tanpa batas. Itu sih yang menurut aku cocok untuk membeli Simbol Memory ini. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.